Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Panitia UKIN PPG Pendidikan Guru Agama Katolik. Perkenalkan, saya Florianus Arianto SPD, Guru Agama Katolik pada Sekolah Dasar Katolik Riau 3, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada LPTK Santo Yakobus Maroke. Saya akan melaksanakan pembelajaran real dalam rangka penilaian ujian kinerja, dan saya memilih tema Aku Mengembangkan Diri Bersama Orang Lain yang diambil dari fase B kelas 4. Berikut cuplikan video yang telah saya laksanakan. Sekian dan terima kasih. Silakan duduk. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, saya harapkan bahwa hari ini anak-anak sekalian dalam keadaan sehat selalu. Pelajaran agama kita hari ini kita mulai. Terlebih dahulunya kita sebagai umat beriman perlu berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan atas segala kebaikan dan cintanya yang kita sudah alami pada hari-hari sebelumnya. Karena itu, mari kita siap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dipuji hari ini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, sebelum pelajaran agama ini kita lanjutkan, pertama-tama guru perlu mengecek kehadiran. Yang pertama, Angelina Noviatni Tutu, Lorenza Delofinandriani, Hadir Pak. Klaus Sandriano Day, Hadir Pak. Niharjo. Baik, terima kasih semua hadir dan mengikuti pelajaran hari ini. Baik, anak-anak sekalian, masih ingat tidak pelajaran minggu lalu? Masih ingat. Ada yang tahu apa judul materi pelajaran kita minggu lalu? Baik, anak-anak sekalian, minggu lalu kita belajar tentang lingkungan turut mengembangkan diriku. Hari ini kita masuk pada materi baru, yakni tentang aku mengembangkan diriku bersama orang lain. Bersama-sama. Aku mengembangkan diriku bersama orang lain. Dari pelajaran ini ada beberapa hal penting yang perlu
engkau ketahui. Yang pertama, setelah pelajaran ini kau bisa menyebutkan orang-orang yang berperan dalam hidupmu untuk mengembangkan diri. Yang kedua, dari pelajaran ini kau bisa memahami, menjelaskan arti manusia sebagai makhluk sosial. Dan yang terakhir, dari pelajaran ini kau bisa untuk menyimpulkan orang-orang yang berperan aktif dalam mendukung perkembangan kita sebagai seorang manusia. Anak sekalian, untuk melihat sejauh mana peran aktif orang lain terhadap diri kita, ada beberapa hal penting yang saya perlu tahu dari anak-anak sekalian. Yang pertama, bisakah seorang anak itu hidup dan bertumbuh tanpa kasih sayang orang tua? Yang kedua, siapa saja yang pernah berbuat baik terhadapmu, baik di rumah, di sekolah, dan di tempat-tempat lain? Anak-anak sekalian, itu adalah peran-peran orang yang sudah mendukung kita untuk mengembangkan diri kita masing-masing. Untuk itu, untuk memperjelas dan mendukung bagaimana kehadiran orang lain dalam kehidupan kita, Pak Guru akan perlihatkan atau sampaikan tentang video itu videonya. Kira-kira dari video ini, menurut yang kau lihat dari video ini, siapa yang menangis? Anak baik. Kira-kira mengapa dia sampai menangis? Bintas. Selain bintas, siapa yang membuat dia menangis? Lapar. Baik, anak-anak sekalian, bisakah kita atau manusia ini pada umumnya hidup tanpa orang lain? Tidak bisa. Kemudian apa yang membuat, apa akibat jika seorang anak atau manusia ini terus tidak diperhatikan? Apa akibat? Apa akibat jika seseorang atau seorang bayi tidak diperhatikan oleh orang tua? Sakit. Selain sakit, apa lagi? Dan bisa mati. Kemudian yang berikut, kira-kira apa yang mau membuat kita tahu di rumah kita? Apa? Memasak nasi. Apa lagi? Memberi makan. Apa lagi? Nah, itu perbuatan yang mama lakukan untukmu di rumah. Sedangkan yang bapak lakukan untukmu apa? Bekerja, mencari uang, mencari nafkah untuk kehidupan siapa? Untuk kehidupan anggota keluarga. Saya minta teman dia, anak dia, untuk menceritakan pengalaman kebaikan orang tua yang dia sudah alami di rumah. Mari. Orang tua di rumah telah mendidikku dengan baik dan mereka telah memberi makan serta pakaian dan sekolah. Baik, terima kasih untuk teman dia. Kita tepuk tangan. Baik, anak sekalian, kita sudah mendengar cerita pengalaman hidup
yang dialami oleh anak dia yang sudah merasakan kebaikan dan perbuatan bapak dan mamanya di rumah. Baik, anak-anak sekalian, setelah tadi kita sudah menonton video tentang anak yang menangis, kemudian kita melihat pengalaman hidup yang sudah disampaikan oleh anak dia. Sekarang kita masuk dan melihat lebih dalam, menggali pesan-pesan kitab suci tentang peran orang lain dalam kehidupan manusia. Baik, kita lihat dalam kitab suci dari Injil Markus. Semua bawa kitab dong? Ya, nanti kita baca bersama-sama. Diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Coba, siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan, yaitu. Demikianlah Injil Tuhan. Kita sudah mendengar dari bacaan kitab suci, pertama dari Injil Markus. Waktu itu, ketika Yesus sedang mengajar duduk di dalam bait Allah, datanglah keluarganya, datanglah saudara-saudaranya, dan bertanya kepada orang-orang yang berada di sekitar bait Allah itu. Mereka katakan, di manakah Tuhan Yesus? Dari teks ini, teks kitab suci ini, kita bisa melihat gambaran tentang orang lain. Orang lain yang dikisahkan dalam kitab suci adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Bukan karena dia saudara, satu mama, satu bapak, atau bukan karena dia ini tinggal satu rumah, tetapi saudara yang dimaksudkan oleh Yesus adalah orang-orang yang berbuat baik terhadap sesama. Coba dia untuk menyebutkan apa pesan kitab suci bagi kita. Kita harus melakukan kehendak Allah. Kita harus melakukan kehendak Allah. Yang berikut, melakukan tindakan Allah. Tindakan Allah yang dimaksudkan di sini adalah mengajarkan kita untuk apa? Berbuat baik atau saling mengasihi terhadap sesama. Orang-orang lain yang dijelaskan dalam kitab suci itu adalah orang-orang yang Yesus sebut sebagai saudara. Saudara yang dimaksudkan oleh Yesus adalah orang-orang yang saling mengasihi, melaksanakan kehendak Bapa dalam perbuatan hidup setiap hari. Mereka tidak melihat orang lain karena hubungan darah, tapi mereka melihat bahwa saudara itu adalah orang-orang yang sudah menolong mereka, membantu mereka dalam kehidupan mereka setiap hari. Ada beberapa hal penting yang perlu kita kerjakan bersama dalam kelompok kerja hari ini. Baik, ini kelompok yang pertama, ini kelompok yang kedua, dan ini kelompok yang ketiga. Coba duduk berhadapan dengan anggota kelompok yang lain. Ya, silakan. Baik, anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan mengerjakan beberapa pertanyaan ini dalam kelompok kerja. Nanti akan bagikan tugas ini, pekerjaan-pekerjaan ini, dan dikerjakan dalam kelompok masing-masing. Setelah dikerjakan dalam kelompok, nanti ketua kelompok akan memplenokan, akan mempresentasikan, akan mempertanggungjawabkan beberapa pertanyaan ini yang sudah dikerjakan dalam kelompok di depan kelas. Baik, ini anggap saja satu kelompok akan dibagi dua.
Baik, anak sekalian, sudah menyelesaikan pekerjaannya? Ya, untuk itu setiap ketua kelompok untuk maju dan menjawab pertanyaan yang sudah dikerjakan dalam kelompok. Yang untuk kelompok 1, ya silakan maju. Saya ketua kelompok 1. Saya akan membacakan hasil jawaban kami. 1. Selalu berhubungan dengan orang lain. Saya ketua kelompok 2 akan membacakan hasil pekerjaan kami. Jawabannya guru dan teman-teman. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Kelompok yang ketiga untuk membacakan hasil pekerjaan kelompoknya. Tidak akan membacakan hasil diskusi kami. Jawabannya adalah papa, mama, dan nenek kakek. Iya, terima kasih. Baik. Kelompok 1 sudah bertanggungjawabkan kerjanya, kelompok 2 juga demikian, dan yang terakhir adalah kelompok 3 sudah mengerjakan tugas berdasarkan pertanyaan yang sudah disiapkan dalam masing-masing kelompok. Dari pekerjaan kelompok ini kita bisa simpulkan bersama bahwa kehadiran orang lain sungguh amat penting dalam kehidupan manusia. Tak ada orang yang hidup di dunia ini tanpa bantuan orang lain. Sekecil apapun bantuan orang lain, tetapi kalau sudah membuat orang itu bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik, itulah yang harus disyukuri. Karena itu anak-anak, semua kita berdiri, kita bersama-sama menyegarkan tubuh kita ini dengan tepuk semangat. Ya, ya, semangat deh. Tutup saja. Anak-anak sekalian yang terkasih, perlu kita ingat bersama sebagai bahan refleksi kita dalam kehidupan setiap hari. Kita perlu melihat seberapa besar perhatian orang tua bagi kita setiap hari. Orang tua biasanya sudah dengan susah payah mewujudkan perannya sebagai orang tua dalam membantu kita, membesarkan kita, membuat kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang pribadi yang baik. Sudah bisakah kita ini untuk melihat dalam pribadi kita, dalam diri kita, peran orang lain itu? Apakah kita sudah bersyukur atas kebaikan-kebaikan mereka itu? Atau hanya kita menonton dan belum pernah mau berterima kasih atas kebaikan orang tua? Saya mau tanya dulu beberapa anak laki-laki ini. Ya, seperti beliau. Kemudian siapa lagi? Sam, Sandro. Sudahkah beliau sudah mewujudkan rasa terima kasih atas kebaikan orang tua? Belum? Iya. Sam, apakah sudah bisa menyatakan rasa syukur atas kebaikan orang tua itu tiap hari? Hah? Belum? Sudah? Dengan cara apa engkau bersyukur atas kebaikan orang tua?
membantu orang tua. Yang paling besar dari kita sebagai seorang anak adalah menolong dan membantu orang tua. Itu bentuk rasa syukur kita atas kebaikan orang tua. Hal penting yang bisa kita buat adalah kita berdoa. Karena itu sebagai aksi nyata dari rasa syukur kita, buat satu doa syukur. Nanti buat susun satu doa syukur dan yang menyampaikan rasa syukur kita atas kebaikan orang. Baik, kalau bisa dibuat dengan rapi itu doa syukurnya, nanti dipoles dengan baik dia punya tampilan kerjaannya, supaya waktu membaca baik di rumah maupun di sekolah semacam bergairah membaca, semangat, menarik. Ya, sekalian, itu melihat bagaimana cerita tentang Maling Kundang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak bernama Maling Kundang dan mengejar ayam satu-satunya milik orang tuanya. Anak-anakku Maling Kundang, kukutuk dia jadi batu. Seketika petir menggelegar, padahal langit sedang cerah. Pelan-pelan, Maling merasakan ada hal aneh dalam tubuhnya. Maling Kundang pun menyadari jika dia sedang dikutuk. Menjadi batu. itu cerita tentang Maling Kundang. Ini cerita hanya mau menjelaskan kepada kita bahwa orang tua, terutama mama dan bapak itu adalah orang-orang penting, orang-orang yang sangat berjasa bagi perkembangan hidup kita setiap hari. Bapak dan mama yang sudah membantu kita untuk bisa berjalan, bapak dan mama yang membuat kita bisa apa? Bisa belajar. Bapak dan mama yang membuat kita bisa sehat sampai seperti ini saat ini. Karena itu sebagai ucapan rasa syukur atas kebaikan orang tua itu, kita bisa buat dengan banyak cara. Yang penting cara-cara itu adalah cara-cara yang baik. Baik, itu sedikit tentang gambaran bagaimana manusia perlu hidup bersama orang lain. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, kita akan coba lihat bersama beberapa pertanyaan ini yang perlu anak-anak sekalian kerjakan. Dan setelah dikerjakan sebentar, dikumpulkan kembali pekerjaannya, supaya Pak periksa pekerjaan itu sebagai bukti bahwa hari ini sudah belajar dengan baik dan apa yang kau pelajari hari ini benar-benar bermanfaat untuk kehidupan anak-anak sekalian. Ini saya akan bacakan beberapa pertanyaan ini untuk dikerjakan, dan setelah itu, setelah dikerjakan pekerjaannya, nanti akan dikumpulkan. Ya, coba tulis pertanyaan yang pertama. Jelaskan pengertian manusia sebagai makhluk sosial. Nanti ini dikerjakan masing-masing, kemudian dikumpulkan. Pertanyaan yang kedua. Yang pertama, dijelaskan pengertian manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, sebutkan orang-orang yang berperan aktif
dalam menumbuhkan kepribadian kita. Ya, untuk itu saya minta untuk dikumpulkan pekerjaannya. Sebagai kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, yang pertama bahwa manusia adalah sebagai makhluk sosial. Mengapa dia disebut sebagai makhluk sosial? Karena dia membutuhkan orang lain. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang membantu kita, menolong kita, itulah yang disebut dengan saudara. Baik anak sekalian, berdiri, kita menyanyikan lagu dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita silakan duduk kembali. Sekalian kita sebelum pulang kita bersyukur pada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang sudah menjaga kita, membantu kita menyelesaikan tugas-tugas kita hari ini, terutama pembelajaran agama Katolik yang berjudul Aku Mengembangkan Diri Bersama Orang Lain. Bahwa dengan kita ada bersama orang lain, kita semakin bisa bertumbuh dengan baik. Karena itu kita siap mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kami puji hari ini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita pulang dan kita menjadi hamba.